Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifullah dengan NIM 2022 0101041141. Di sini saya akan menyelesaikan soal analisis regresi linear sederhana menggunakan Microsoft Excel untuk melihat pengaruh antara jam belajar terhadap nilai ujian, termasuk uji normalitas dengan uji linear force, uji linearitas, dan uji heterokedastisitas. Sebelum kita melihat pengaruh antara jam belajar dengan nilai ujian, maka kita melihat dulu data analisis regresinya untuk menghitung uji-uji asumsi klasiknya. Caranya, kita klik data, kemudian kita pilih data analis, dan kita pilih regression, kemudian klik OK. Setelah itu, kita isi untuk input Y range dari data kita. Begitu juga untuk input X range. Setelah itu, kita centang residual, dan untuk output range, itu kita pilih daerah mana yang akan kita simpan analisnya. Kemudian klik OK. Setelah keluar hasil analisnya, kita akan melakukan uji normalitas dengan uji linear force. Nah, untuk residualnya dan predicted Y, kita dapatkan dari hasil analisis sebelumnya. Dan untuk melakukan uji ini, kita membutuhkan nilai galat, ZI, FZI, SZI, dan absolut. Dan pada akhirnya, kita akan mendapatkan nilai LO hitungnya. Nah, untuk nilai galatnya, kita dapatkan dari mengurutkan nilai residual dari yang terkecil ke terbesar, dengan mengcopy nilai residualnya ke tempat lain. Dan klik sort and filter dan pilih paling atas. Kemudian kita salin di tabel galat. Untuk tabel yang ini kita delete saja. Kemudian untuk ZI-nya itu kita membutuhkan nilai rata-rata dan standar defisiasinya galat. Caranya itu ketik sama dengan average buka kurung nilai galat tutup kurung enter. Kemudian standar defisiasinya sama dengan standar def titik P buka kurung nilai galat tutup kurung enter. Kemudian nilai ZI-nya sama dengan nilai galat yang pertama dikurangkan dengan rata-rata galat dibagi dengan standar defisiasi galat. Untuk rata-rata dan standar defisiasi kita kunci. Kemudian kita enter dan turunkan ke bawah. Kemudian nilai FZI-nya sama dengan knobs disk buka kurung nilai ZI yang pertama tutup kurung enter. Kemudian kita turunkan ke bawah. Untuk nilai SZI sama dengan 1 bagi jumlah data enter, lalu turunkan ke bawah. Untuk absolut, F kurang S sama dengan ABS dalam kurung nilai gizi nilai FZI yang pertama dikurang dengan SZI yang pertama dan enter, kemudian diturunkan ke bawah. Setelah mendapatkan semua nilainya, maka kita bisa menentukan LO hitungnya. Caranya sama dengan max buka kurung nilai absolut F kurang S tutup kurung enter, sehingga kita mendapatkan hasilnya. Untuk uji linearitas ini, hipotesis statistik yang akan kita uji itu H0-nya adalah persamaannya itu Y sama dengan alfa tambah beta. Dengan kata lain, itu membentuk persamaan garis lurus atau regresinya linear. Sedangkan HI-nya itu tidak membentuk regresi yang linear. Untuk kriteria penerimaan dan penolakan H0 itu kita lihat dari F hitung untuk TC-nya dengan F tabel. Kalau F hitungnya kurang dari F tabel, itu berarti H0-nya diterima
yang disimpulkan jika persamaan regresi atas F itu berbentuk garis linear. Kita akan melihat keputusannya setelah melakukan analisisnya. Nah, di sini kita mengurutkan dulu nilai X-nya dari terkecil ke terbesar. Caranya, klik sort and filter dan pilih paling atas, kemudian sudah terurut. Nah, di sini data X dan Y-nya itu sudah terurut dari yang paling kecil ke yang terbesar. Tujuannya agar memudahkan pada saat melihat kelompok-kelompok data dari variabel X-nya. Apakah untuk nilai X yang sama itu atau tidak, ada atau tidak nilainya, dan kita juga akan memberi tanda angka yang sama pada nilai X dengan cara menandainya, setelah itu diberi nomor masing-masing kelompok. Selanjutnya kita menghitung Y kuadrat, tapi hanya untuk kelompok data yang memiliki X-nya lebih dari 1. Untuk nilai X yang hanya 1 tidak perlu dihitung karena jumlah kuadratnya akan menghasilkan nilai 0. Caranya adalah ketik sama dengan, kemudian kita tekan Y, lalu dikuadratkan, terus enter. Setelah itu kita turunkan ke bawah. Selanjutnya sigma Y kuadrat. Caranya menjumlahkan nilai Y masing-masing kelompok, kemudian dikuadratkan. Selanjutnya nilai N, yaitu banyaknya anggota pada setiap kelompok. Selanjutnya mencari jumlah kuadratnya itu dengan cara nilai Y kuadrat yang pertama ditambah dengan Y kuadrat yang kedua. Kemudian dikurangkan dengan nilai sigma Y kuadrat dan dibagi dengan nilai N-nya sehingga didapatkan hasilnya. Selanjutnya kita akan mengisi tabel ANOVA-nya yang dikopi atau diambil dari hasil analisis regresi pada bagian analisis regresi sederhana. Kemudian dilengkapi untuk nilai jumlah kuadrat dan tuna cocok dan galatnya. Jadi data yang kita isi itu tadi untuk mengisi jumlah kuadrat galat. Istilah-istilah antara tabel yang dihasilkan dari Microsoft Excel dengan uji analisis secara manual. Jadi secara manual kita akan mendapatkan istilah JK, jumlah kuadrat. Di Excel sama saja dengan sum of score. RJK, rata-rata jumlah kuadrat. Di Excel istilahnya mean of score. Dan DF, derajat bebas. Sumber variansnya yang pertama, regression sama saja dengan sumber varians secara manual. Residual itu sis atau S. Total itu E. Dan yang akan dicari adalah jumlah kuadrat untuk tuna cocok dan galatnya. Derajat bebasnya kita dapatkan dari data awal kurang nilai K. Data awalnya itu 15, sedangkan nilai K banyaknya kelompok variabel bebas berjumlah 6. Nilai tuna cocoknya nilai K kurang 2 sama dengan 4. Sum of score didapatkan dengan menjumlahkan nilai LSM dalam kurung jumlah kuadrat.
Jumlah kuadrat TC kita dapatkan dengan mengurangkan jumlah kuadrat sisa dengan jumlah kuadrat galat. Untuk rata-rata jumlah kuadrat itu kita bagi antara jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Sama di bagian galatnya dengan cara yang sama, yaitu membagi antara jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Terakhir kita menentukan nilai F. Jadi nilai F-nya kita bagi antara jumlah kuadrat TC dan jumlah kuadrat galat dan didapatkan hasilnya. Kita akan bandingkan dengan F tabel yang didapatkan dengan rumus yang ada di Excel. FINV. Yang pertama diisi probability 0,05. Derajat bebas yang pertama. Derajat bebas yang kedua dihasilkan jika F hitung itu kurang dari tabel, maka keputusan hal nolnya diterima. Dengan kata lain, persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linear. Jadi, kita bisa menyimpulkan kalau untuk uji linearitas analisis regresinya terpenuhi. Uji prasyarat terakhir, uji heterokedastisitas. Tujuannya untuk melihat apakah varians data dari data yang kita punya itu untuk nilai Y-nya apakah akan semakin menyebar. Jika nilai X-nya itu semakin besar, jadi apabila tidak terjadi secara heterokedastisitas, itu berarti dinamakan homodestis. Dan sebaliknya, kalau terjadi heterokedastisitas, variannya akan semakin besar, semakin menyebar datanya seiring dengan peningkatan nilai dari variabel bebas. Uji yang digunakan untuk uji ini adalah uji Gleiser, yang dimana uji untuk melihat gejala heterokedastisitas data dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai mutlak dari residu pada analisis regresi. Jadi, kita akan melakukan analisis regresi lagi, tapi nilai Y-nya di sini bukan nilai Y dari data kita, tapi dari nilai mutlak residunya. Nilai residual diambil dari analisis regresi sebelumnya. Nilai absolut atau nilai mutlak itu didapatkan dengan menggunakan fungsi absolut dan memasukkan nilai residualnya sehingga didapatkan hasilnya. Dan ini merupakan analisis regresinya yang menggunakan nilai Y dari absolut residualnya. Nah, di sini kita lakukan lagi analisis regresi. Kita klik data dan pilih data analisis. Nah, di sini kita pilih regression dan klik OK. Untuk input Y range, masukkan nilai absolut, residual, kemudian untuk input S range, salin bagian X-nya dan kita tidak perlu centang regresi karena kita tidak membutuhkan analisis regresi yang lengkap. Nah, kita bisa lihat p-value lebih besar dari alfa, berarti H0 diterima, atau dengan kata lain, data ini tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu hasil output dari analisis regresi untuk data variabel bebas, yaitu jam belajar dan variabel terikatnya, yaitu nilai ujian matematika. Kita mulai dari tabel yang pertama adalah tabel hasil regresi statistik, yang mana di sini isinya adalah nilai R dan nilai R square. Jadi, nilai R di sini sama saja dengan koefisien korelasi pada uji korelasi. Di sini bisa dilihat jika nilai R 0,98 sekian itu berarti dikategorikan koefisien korelasi sangat kuat.
karena mendekati dengan nilai 1. Setelah itu, pada nilai R-square, ini menunjukkan koefisien determinasi yang 97,30% dari nilai R-square dikalikan dengan 100%. Itu berarti variasi variabel nilai ujian disebabkan oleh jam belajar. Selanjutnya, pada tabel ANOVA, yaitu uji signifikasi regresi Y atas X, yang bisa dilihat dari signifikans F itu 1,41 sekian minus 11, itu berarti H0-nya ditolak. Dengan kata lain, jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian. Tabel terakhir uji T, yaitu uji signifikansi koefisien regresi, yang dimana statistika uji yang digunakan untuk menguji signifikasi dari koefisien A dan B pada persamaan Y sama adalah 49,6 tambah 4,6X adalah statistika uji T. Untuk nilai A, karena p-value lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak atau koefisien regresi signifikan. Untuk nilai B, karena p-value lebih besar dari alfa, maka H0-nya ditolak atau koefisien regresi signifikan. Dengan demikian, jam belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Nah, itulah penjelasan saya terkait analisis regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh antara jam belajar dengan nilai ujian, termasuk uji normalitas dengan uji Lillie-Evors, uji linearitas, dan heterokedastisitas. Kurang dan lebihnya dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.